Om Swastiastu Sobat Yohana, siamo tutti fratelli. Halo Sobat Yohana, selamat datang kembali di Yohana Humanity Podcast. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan edukasi mengenai hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah Sobat Yohana, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan remaja dan saat ini sedang menjadi perhatian nih. Oleh karena itu, segmen ini akan diberi judul Kutu Menari, Kupas Tuntas Mental Health Remaja Indonesia. Bersama-sama kita akan mengupas tuntas, mengulik berbagai persoalan tentang kesehatan mental, mulai dari tantangan akademik, pergaulan, percintaan, hingga cara kita menerima diri kita sendiri. Nah, perkenalkan, aku Maha yang akan menemani kalian di episode kali ini. Tapi tenang aja nih, aku gak bakal sendirian aja, melainkan aku bakal ditemenin sama salah satu anggota PMR Wira SMA Negeri 7 Denpasar, yaitu Kak Geocha. Halo Kak Geocha, apa kabarnya? Kabarku baik, Maha. Kalau Maha sendiri gimana kabarnya nih? Hastungkara baik. Nah, bersama Kak Geocha, kita akan membahas tentang kesehatan mental tentunya berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan kita. Mungkin Kak Geocha mau kasih kata-kata dulu nih untuk Sobat Yohana. Sebelum aku perkenalkan diri kepada Sobat Yohana lagi nonton, gimana kalau kita Siamo dulu Boleh. kali ya? Siamo tutti fratelli. Tutti fratelli. Halo Sobat Yohana semuanya, kenalin aku Geocha, aku anggota dari PMR SMA Negeri 7 Denpasar. Terima kasih banyak ya sudah mengundang aku pada episode kali ini. Sejujurnya aku sangat excited dan senang banget karena pembahasan kali ini tuh sangat relate banget sama kehidupanku, mungkin juga kehidupan kalian sebagai anak remaja pada zaman sekarang. Oke, jadi buat Sobat Yohana yang udah penasaran sama perbincangan kita hari ini, jangan lupa tonton episode ini sampai habis. Oke Kak Geocha, aku mau mulai sama sesuatu yang sering banget aku alamin nih. Dan aku yakin Sobat Yohana, apalagi yang punya ayang ebeb nih, pasti sering banget ngalaminnya ya. Oke, jadi biasanya kalau misalnya ayang ebeb nih gak bales chat selama 1 menit aja langsung kepikiran kayak, aduh ayang ebebku kemana ya, aduh overthinking banget gitu. Nah, kalau Kak Geocha pernah gak overthinking? Dan menurut kakak, kenapa sih kita overthinking Kak? Kalau aku tentu pernah overthinking ya, Dek. Bahkan setiap hari aku pernah overthinking. Jujur overthinking itu sangat relate dan wajar banget pada setiap orang. Karena pasti setiap orang itu pernah memikirkan suatu hal secara berlebihan nih. Menurutku kenapa anak-anak pada zaman sekarang itu sering banget overthinking? Karena adanya tekanan dari berbagai hal. Mulai dari sekolah, pergaulan, dan bahkan media sosial pun bisa membuat kita menjadi lebih sering overthinking. Nah, kalau misalnya Kak Geocha lagi overthinking, biasanya kakak ngapain nih Kak? Kalau aku biasanya ya bahkan melakukan sesuatu hal yang aku suka, mulai dari menari, nonton drama, atau bahkan cuma tidur aja nih. Oke, jadi sebenarnya hal simple itu bisa nanganin overthinking ya Kak, benar nggak Kak? Benar banget. Oke, tadi kakak sempat bilang salah satu penyebab overthinking itu adalah tekanan dari media sosial. Nah, bagi kita Gen Z yang selalu menggunakan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari, menurut kakak media sosial itu ngasih dampak positif atau negatif nih untuk kesehatan mental kita? Sebenarnya menurutku dua-duanya bisa sih ya, karena media sosial kan bisa menjadi tempat belajar juga, bahkan bisa mencari ide dari sana. Tapi kalau kita tidak mengatur cara penggunaannya itu bisa berbalik ke kita sendiri atau bisa mendapatkan tekanan dari sana juga. Bener sih, jadi tergantung gimana kita ngegunain media sosial dan gimana perspektif kita ngelihat hal-hal yang ada di media sosial ya Kak. Oke, nah aku yakin di sini Sobat Yohana saking seringnya overthinking nih, sampai muak sama overthinkingnya. Dan aku juga pernah ngalamin itu loh Kak. Terus pas aku curhat ke teman aku, itu aku pasti dibilang, kamu lagi burn out tuh gitu. Nah, menurut kakak burn out itu apa nih Kak? Burnout itu bukan capek biasa, karena aku pernah ngalamin itu dan itu sangat benar-benar menguras energi banget. Bener sih. Burnout itu adalah dimana kondisi kita capek secara fisik dan mental kita. Bahkan kita jadi kehilangan motivasi, sulit fokus, bahkan sering banget merasa kewalahan pada diri kita sendiri. Oke, jadi burnout itu capek fisik dan mental sampai
buat kita nggak semangat lagi ya kak. Iya benar banget. Jadi buat sobat Yohana yang lagi ada di posisi burnout gitu, mungkin boleh mencurahkan isi hatinya biar lebih tenang lagi sedikit, biar bisa menjalankan kehidupannya lebih semangat lagi ya kak. Oke, di sini aku yakin sobat Yohana juga pernah overthinking atau burnout sampai nangis nih. Dan ada yang bilang, kamu nangis-nangis terus, kesehatan mentalmu udah nggak sehat. Menurut kakak nih, kesehatan mental yang sehat itu apakah kita harus ketawa-ketawa terus atau harus senyum-senyum terus nih kak? Kalau menurutku mental yang sehat itu belum tentu kita harus berketawa setiap hari. Mental yang sehat itu dimana kita bisa menerima, mengelola dan emosi kita dengan sangat baik. Bahkan ketika kita menghadapi masalah, kita bisa melakukan aktivitas hidup kita seperti biasanya. Jadi selama emosi kita belum mengganggu keseharian kita, itu masih aman aja ya kak artinya. Oke, jadi buat sobat Yohana yang lagi ngerasa, aduh keseharian emosiku udah mulai ngeganggu kehidupanku, bahkan sampai muncul pemikiran-pemikiran yang di luar logika, boleh dikonsultasikan ke psikolog, psikiater, atau ke pusat informasi konseling remaja di sekolah masing-masing. Bener nggak kak? Iya. Oke, lanjut aja nih kak, ngomong-ngomongin tentang nangis tadi. Banyak masyarakat yang melihat Gen Z sekarang itu sering nangis dan menyebutkan, Gen Z adalah generasi strawberry, selembek strawberry gitu. Nah, menurut kakak apakah benar kita Gen Z itu adalah generasi strawberry kak? Menurutku sih belum tentu ya, karena aku sering banget dengerin itu. Bahkan ketika aku menghadapi suatu masalah, aku sering banget dibilang seperti itu karena aku langsung nangis, belum ngapa-ngapain langsung nangis. Sebenarnya itu bukan kitanya yang lembek, tapi karena cara menghadapi masalah itu kita berbeda-beda aja. Oke, jadi kebanyakan teman-teman kita itu kan ada yang mengungkapkan perasaannya dengan nangis, senang, sedih, kecewa, itu nangis karena saking terharunya gitu kak ya. Jadi itulah kenapa generasi kita disebut generasi strawberry. Padahal kenyataannya Gen Z sudah menciptakan banyak sekali karya-karya yang sangat luar biasa di luar sana, benar gak kak? Ya, dan bahkan mungkin karya bisa melebihi generasi-generasi yang lebih tua nggak sih? Iya, karena ada kemajuan teknologi juga sekarang, benar nggak? Iya. Oke. Lanjut aja, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya dari aku biar waktunya nggak habis. Apa tuh? Oke, jadi untuk menjaga kesehatan mental kan penting banget nih untuk kita sayang, perhatian dan peduli sama diri sendiri. Tapi banyak juga teman-teman kita yang menganggap sayang, perhatian, peduli sama diri sendiri itu adalah hal yang egois. Nah, menurut kakak kalau misalnya hal itu tuh adalah hal yang egois atau enggak nih kak? Kalau menurutku itu bukan hal yang egois sih, karena dengan sayang dengan diri sendiri itu kalian bisa menjadi lebih sehat lagi, lebih bahagia lagi dari kehidupan kalian sebelumnya. Dan yang menurutku yang termasuk egois itu dimana kita cut off sekeliling kita dengan hanya mempedulikan diri kita sendiri. Dan itu sering banget terjadi pada saat seseorang lagi mengalami masa-masa pacaran. Nah, waktu masa-masa pacaran itu pasti kan kita semua langsung meng-cut off semua teman kita dan peduli pada pacar kita sendiri ya kan? Iya bener sih. Oke, jadi bagi Sobat Yohana perlu digarisbawahi, sayang sama diri sendiri bukan berarti kita harus cut off lingkungan kita, benar nggak kak? Iya. Oke, jadi jangan sampai juga kita peduli sama orang lain tapi nggak peduli sama diri sendiri, biar nggak jadi people pleaser ya namanya sekarang tuh kak. Aduh, parah banget sih. Iya. Oke, karena sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin kakak mau kasih kata-kata untuk Sobat Yohana yang lagi ada di fase terendah atau lagi memperbaiki kesehatan mentalnya kak? Pesanku, kalau kalian lagi dalam fase memperbaiki mental kalian, carilah bantuan orang lebih dewasa daripada kalian pada saat kalian menghadapi masalah. Karena setiap kalian menghadapi masalah itu, kalau kalian pendam, kalian bakal berpikirannya aneh-aneh. Dan pasti itu bakal langsung ke pikiran-pikiran negatif seperti bundir atau bahkan yang lainnya. Jadi tolong carilah orang dewasa yang lebih ngerti daripada kalian. Jadi penting banget kita untuk perhatian, peduli sama diri sendiri ya kak. Apalagi istirahat ya kak, bener nggak? Bener. Oke, bahkan Perunggu di lagu 3 kali pun mengatakan, boleh nyanyi nggak nih kak sedikit? Boleh dong. Oke. Melamban bukanlah hal yang tabu. Kadang itu yang kau butuh, bersandar hibahkan bebanmu. Iya nggak kak?
Jadi penting banget untuk istirahat dulu sebelum melanjutkan aktivitasnya biar kesehatan mentalnya tetap terjaga ya Kak. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, kita siamo untuk yang terakhir kali ya Kak ya. Boleh banget itu. Oke, siamo tutti fratelli, tutti fratelli. Sampai jumpa di episode selanjutnya.